Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta hadirin dan hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, alhamdulillah atas izin Allah ya pada sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mempelajari hadis-hadis Nabi dari kitab Sahih Wasayar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari yang dikumpulkan dari kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, lalu dijelaskan ya, oleh Syekh Mustafa Adam hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas hadis Nabi ya tentang wasiat beliau supaya kita tidak berlebihan di dalam memuji-muji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan, tapi kita tidak boleh berlebihan di dalam ya menyanjung-nyanjung beliau. Nah, ini penting ya untuk sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kata Anas, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, anna rajulan qala, ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya sayyidana wa bna sayyidina wa khairana wa bna khairina. Wahai Muhammad, wahai Tuan kami dan putranya Tuan kami ya. Wahai orang terbaik dan wahai putranya orang terbaik di antara kami. Itu yang diucapkan oleh orang ini ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, jadi hadis ini ya menjelaskan ada orang datang ya, kalau kita merujuk ke riwayat Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu ini adalah utusan dari Bani Amir datang kepada Nabi untuk bertemu Nabi, dan salah satu di antara mereka mengatakan perkataan ini, ya Muhammad, ya sayyidana wa bana sayyidina wa khairana wa bana khairina. Artinya tadi ya, wahai Muhammad, wahai Tuan kami, wahai putranya Tuan kami, wahai orang terbaik di antara kami, wahai putranya orang terbaik di antara kami. Ada kata sayyid dan khair di sini. Tapi apa yang diucapkan Nabi setelah itu? Setelah Rasul mendengar ucapan dari orang tersebut, maka faqala Rasulullah SAW, berkatalah Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, alaikum bitaqwakum, hendaklah kalian bertakwa, berpegang teguh kepada takwa kalian. Wala yastahwiyannakumus syaitan, kata Nabi, dan janganlah sekali-kali syaitan memperdaya kalian. Wala yastahwiyannakumus syaitan, janganlah sekali-kali syaitan memperdaya kalian, kata Nabi. Ana Muhammad ibnu Abdillah,
Aku adalah Muhammad putranya Abdullah. Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Wallahi, demi Allah kata Nabi, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Demi Allah kata Rasulullah, aku tidak suka kalian meninggikan derajatku, ya, meninggikan kedudukanku atau meninggikan aku di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nasihat Nabi, wasiat Nabi kepada orang tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Apa makna hadis ini Bapak Ibu? Di dalam kitab ini diterangkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang larangan yang sangat jelas dari Nabi SAW untuk memuji-muji Nabi secara berlebihan. Itu. Jadi an-nahyu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil itra wal mubalaghah fi madhihi. Nabi melarang siapapun ya untuk memberikan pujian kepada beliau secara berlebihan. Karena ketika kita memuji Nabi secara berlebihan, nah itu merupakan tipu daya syaitan, wa annahu min istiwa'i syaitan wa tala'u bihi bibni Adam, dan permainan syaitan kepada anak manusia. Itu. Jadi intinya Nabi tidak senang Bapak Ibu kalau kita memuji-muji Nabi secara berlebihan. Yang paling disukai Nabi udah Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana Abdullahi faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa ibnu Maryam. Aku ini kata Nabi adalah hamba Allah. Ya, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi Muhammad itu Abdullah wa rasuluh. Itulah pujian terbaik kepada beliau. Makanya beliau mengarahkan, memberikan tuntunan kepada para sahabat, tentu juga kepada kita selaku umatnya, kalau ingin memuji Nabi, maka pujian terbaik adalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Tidak perlu kita tambah yang lain-lain. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, maka kata Abdullah wa Rasulullah itu adalah dua sifat terbaik, dua sifat paling mulia yang disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Abdullah, hamba Allah, dan kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita semua, ya, seluruh manusia ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebaik-baik sifat. Ya, kalau kita ingin ya, memuji Nabi, maka dengan ucapan Muhammadun abduhu wa rasuluh. Bahkan dalam Al-Quran pun Bapak Ibu ya, ketika Allah menjelaskan orang-orang soleh, Allah menyebut mereka dengan istilah ibadur rahman. Jadi kalau kita buka misalnya di dalam surah Al-Furqan, ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, adapun hamba-hamba Allah, zat yang maha rahman, orang-orang soleh, orang-orang taat itu adalah orang-orang yang yamsuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati.
Nah, ibadur rahman itu cirinya adalah mereka orang-orang yang tawadhu, rendah hati ketika berjalan di atas muka bumi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka disapa oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang tak berilmu, misalnya dengan sapaan yang jelek, dihina, dengan ucapan-ucapan yang kotor misalnya, maka ibadur rahman ini qalu salama. Nah, mereka akan mengucapkan ya ucapan-ucapan yang selamat. Ya. Qalu salama ini maksud di sini mereka akan yaquluna aqwalan saliman minal ithm. Ya, au salimatan minal ismi. Perkataan-perkataan yang selamat dari dosa. Nah, ini pujian untuk siapa? Orang-orang soleh tadi yang Allah sebut dengan ungkapan ibadur rahman. Ibad itu jamak dari kata abdun, ibadun. Kemudian di dalam surah lain, ya, dalam ayat Al-Quran surah As-Saffat ayat 171 pun Allah mengatakan walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Dan sungguh kata Allah, janji-janji kami telah tetap ya, bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, para utusan. Nah, Allah sebut para utusan Allah, para rasul itu adalah hamba-hamba Allah. Li ibadinal mursalin. Nah, ini sifat mulia ya, ketika kita disebut dengan hamba. Maka di dua ayat tadi Allah Ta'ala ya menjelaskan tentang sifat para rasul itu dengan hamba qabla risalah, sebelum Allah menyebut mereka sebagai utusan rasul. Walaupun kita tahu ya bahwa ar-risalah, kerasulan itu syarafun azim, suatu kemuliaan yang agung. Nah, tapi keberadaan atau kedudukan mereka para rasul sebagai hamba-hamba Allah itu asrafu wa a'zam, lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Makanya Allah tadi sebut ya li ibadinal mursalin, hamba dulu baru kemudian rasul. Nah, ini Bapak Ibu dan teman sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kata abdun wa rasulun itu asrafu wasbin lin nabiyyi sallallahu wa ahaku wasbin bihi. Jadi sifat yang paling mulia yang kita sandarkan kepada Nabi adalah hamba tadi, hamba Allah dan Rasul Allah. Dan itulah sifat yang paling benar yang kita sematkan atau sandarkan kepada Rasul SAW. Itu. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan la tad'uni illa biya abadiha fa innahu asrafu asma'i. Jangan kalian panggil aku kecuali ya abdaha, wahai hambanya. Fa innahu asrafu asma'i, sesungguhnya dia adalah semulia-mulia namaku. Nah, kata seorang penyair. Artinya kalau kita ingin memanggil dia, panggillah dengan panggilan Abdullah. Makanya nama Abdullah wa Abdurrahman itu adalah dua nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Abdullah dan Abdurrahman adalah dua nama yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami punya anak laki-laki, semua kami kasih nama Abdullah. Nah, yang pertama laki-laki ya, anak kedua laki-laki kami, anak laki-laki kami beri nama Faruk Abdullah. Nah, yang kedua Musa Abdullah, yang ketiga Bilal Abdullah. Karena itu sebaik-baik nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu adalah, Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba, abdun la yu'badu wa rasulun la yakdzibu. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah karena beliau hamba seperti halnya kita.
Tidak boleh ada orang menyembah beliau. Dan beliau adalah seorang rasul yang tidak mungkin berbohong, dan tidak boleh juga kita mendustakan beliau. Wala nukadzibuhu. Maka Bapak Ibu dan sekalian, kita diajari oleh beliau ketika kita sholat, ya, waktu kita tahiyat, duduk tasyahud, nah, saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ucapannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pujian terbaik untuk beliau. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, pun begitu nanti ketika kita membaca salawat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang diajarkan beliau. Nah, inilah dia seutama-utama sifat yang dipilih oleh Nabi untuk diri beliau sendiri. Nah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Nah, ini Bapak Ibu, makanya kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuliakan para nabi, memuliakan orang-orang soleh, dilarang. Karena kalau kita berlebihan, itu merupakan jalan menuju kesyirikan, wal iyadu billah. Jadi al-ghuluwu fil anbiya'i was salihin zari'atun min zara'i syirki wal iyadu billah. Berlebihan kita dalam memuji-muji nabi, memuji orang-orang soleh, nah, itu merupakan jalan tadi min zara'i syirki, dari jalan-jalan kesyirikan, dan kita berlindung kepada Allah dari melakukan hal itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian, Nabi tadi tidak mau gitu dipuji oleh para sahabat, oleh kita tentu selaku umatnya dengan pujian yang berlebihan. Nah, sebagaimana Nabiullah Isa alaihi salam dipuji oleh orang-orang Nasrani, Rasul tidak mau seperti itu. Maka tadi la tutruni kama atrati an-nasara Isa ibn Maryam. Tapi ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh, kata Nabi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walaupun memang para sahabat itu ya adalah orang-orang yang sangat memuliakan Nabi, mencintai Nabi, ya, dengan kecintaan yang luar biasa. Nah, tapi tadi ketika mereka memuji Nabi dengan pujian yang berlebihan, Nabi akan mengarahkan. Nah, jangan sampai tadi diperdaya oleh syaitan. Jangan sampai menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kemaksiatan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Maka pun begitu, kalau memang kita cinta kepada Nabi, jangan sampai kita ya saking cintanya gitu misalnya lalu memuji-muji Nabi dengan pujian yang berlebihan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sewajarnya saja, bahkan lebih baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Cukup mengucapkan Muhammadun abduhu wa rasuluh, tidak lebih dari itu. Karena itu yang terbaik Bapak Ibu. Nah, apalagi memuji itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, kita memuji, ya, memberikan pujian kepada orang itu sangat berbahaya. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, kata Abu Bakr, ya, Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ada seseorang memuji orang lain di hadapan Nabi SAW. Jadi ada orang sahabat memuji sahabat yang lain waktu itu ada di dekat Nabi. Madaha rajulun rajulan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, waihaka, celakalah engkau, qata'ta unuqa sahibik, engkau telah memotong leher saudaramu atau temanmu. Nabi ucapkan ini kepada siapa? Kepada sahabat yang memuji sahabat yang lain. Waihaka qad qata'ta unuqa sahibika, celakalah engkau telah apa? Memotong leher temanmu ini. Nah, jadi orang yang memuji orang lain langsung di hadapan wajahnya, itu ibarat dia lagi menyembelih, membunuh, memotong leher orang yang dipujinya itu. Nah,
Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita dipuji, apalagi kalau pujiannya itu berlebihan, kira-kira Bu, Pak, apa yang akan kita rasakan kira-kira? Kita dipuji-puji oleh orang. Apa Bu kira-kira? Masya Allah, ibu ini udah baik banget, orangnya soleha sekali ya. Udah cantik, baik, soleha, dermawan dan seterusnya. Kira-kira apa Bu perasaan ibu tuh kalau digituin sama orang? GR, apa lagi? Nanti lambat laun muncul ujub. Ujub, kagum terhadap diri sendiri. Nah ini bahaya gitu. Karena ujub itu adalah penyakit hati yang bisa membinasakan. Ini bahaya. Makanya kalau kita muji orang, nah nanti nggak tahu kita ternyata muncul rasa ujub dalam dirinya, dan itu membinasakan orang tersebut. Oleh karenanya Nabi mengatakan, nah kotok ta'unu sohibi. Jadi tidak boleh kita memuji seseorang, Bapak Ibu, di depan dirinya langsung. Tapi kata Nabi, nah ini Nabi ucapkan sampai berkali-kali Bapak Ibu. Waihaka qata'ta unuqa sahibik, qata'ta unuqa sahibik, qata'ta unuqa sahibik. Miroron, berkali-kali. Lalu kata Nabi, idza kana ahadukum madihan sahibah, apabila salah seorang di antara kalian mau memuji temannya, la mahalah, tidak bisa tidak, memang karena teman kita ini orangnya baik gitu. Baik. Gimana enggak kita puji, memang orangnya betul-betul baik. Gitu ya. Dia sergap, ibadahnya luar biasa, kepeduliannya sama orang juga luar biasa. Emang ini orang layak dipuji. Andai kata kita menemukan orang yang seperti itu, maka kata Nabi apa? Falyakul, hendaklah dia yang mau muji itu mengatakan, ahsibu fulanan wallahi hasibu, wallahu hasibu. Aku kira, nah si fulan ini, nah ada kata-kata aku kira si fulan, ibu fulan ini orang baik, Pak fulan ini orang baik. Wallahu hasibu, tapi Allah yang lebih tahu tentu saja. Gitu. Wala uzakki 'alallahi ahadan asibuhu. Dan aku tidak memuji-muji seseorang. Nah, itu ya, apa, meninggikan seseorang, memuji seseorang berlebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz ini dari lafaz Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu ya. Jadi Nabi dalam hadis ini melarang kita memuji orang lain, dan tentu Nabi pun tidak suka dipuji, apalagi tadi secara berlebihan. Secara berlebihan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jelas ya Bapak Ibu, itu. Jadi memuji itu sangat berbahaya. Makanya kita dilarang memuji orang lain, apalagi pujian yang berlebihan. Nah, bahkan di dalam Al-Quran pun ya bahkan kita memuji diri sendiri pun tidak boleh gitu ya. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji diri kalian ya, ala sabilil ijab, ala sabilil i'tiraf. Nah, maaf, janganlah kalian memuji ala sabilil ijab ya, karena ujub gitu, karena ujub. Nah, sementara Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa, yang lebih baik. Maka tidak boleh kita memuji diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, ya, kecuali kalau kata kata dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan amma ala sabilil i'tiraf ya bin ni'mati fahasan. Adapun kalau kita memuji dalam rangka untuk ya mengakui akan adanya nikmat Allah taala, maka itu bagus. Misalnya kita, ya alhamdulillah saya ini dimudahkan oleh Allah taala untuk
bisa sholat ya istiqomah berjamaah 5 waktu misalnya. Alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah Ta'ala bisa istiqomah sholat jamaah 5 waktu. Nah, ketika mengucapkan itu maksudnya bukan untuk memuji diri sendiri, tapi apa? Mengakui nikmat Allah yang diberikan Allah kepadanya, sehingga dia diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah sholat jamaah 5 waktu. Nah, itu nggak masalah, boleh kata dalam tafsir Al-Jalalain. Nah, ini sesuatu yang bisa. Tapi kalau dalam rangka ujub, ya saya ini sholat istiqomah selalu jamaah 5 waktu, nggak pernah saya nggak jamaah, maksudnya ujub. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya ya yuzakki nafsahu, dia memuji-muji di dirinya sendiri ala sabilil ijab, ujub. Nah, Bapak Ibu dan nyawa sekalian, itu ya. Nah, tadi termasuk memuji orang lain, termasuk memuji-muji Nabi SAW secara berlebihan. Bahkan Bapak Ibu ya, dalam hadis riwayat Al-Miqdad bin Amr bin Al-Aswad dan dari Abdullah bin Sakhbarah Al-Azdi Abi Ma'mar, mereka mengatakan ya, qama rajulun yusni ala amirin minal umara, ada seseorang menyanjung, memuji pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang ada. Faja'al al-Miqdadu ya yahsi alaihi turab, lalu Al-Miqdad bin Amr bin Al-Aswad melempar wajah orang yang memuji tersebut dengan debu, dilempar. Lalu beliau katakan ya, amarona Rasulullah SAW an nahsiya fi wujuhil maddahin turab. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk ya apa? Melemparkan ke wajah orang-orang yang suka memuji, melemparkan debu ke wajah orang-orang yang suka memuji. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di riwayat yang lain dari Hammam bin Al-Haris, suatu ketika Bapak Ibu, ada orang datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa asna alaihi biwajhihi. Lalu orang itu memuji-muji Utsman di hadapannya. Di situ juga ada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Amr bin Al-Aswad. Nah, maka segera Miqdad ini melempar debu ke wajah orang yang memuji Utsman tersebut. Lalu beliau menerangkan, amarona Rasulullah SAW idza laqina al-maddahina an nahsuwa fi wujuhihim at-turab. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kami apabila kami ketemu orang-orang yang suka memuji-muji orang lain, maka kami lempar wajahnya ya dengan debu. Hadis akhrajahu Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Supaya apa? Supaya orang itu berhenti dari memuji-muji. Nah, jadi suka memuji-muji orang lain, apalagi berlebihan, itu adalah sifat buruk. Nah, apalagi kalau sampai pujian itu pujian palsu. Pujian palsu, bohong gitu ya. Oh, ibu ini memang Masya Allah luar biasa. Dia ini kemana-mana selalu sodako misalnya. Si ibu ini tidak pernah ya meninggalkan sholat tahajud. Ya. Si ibu ini selalu puasa Senin Kemis, puasa Daud dan seterusnya. Dalam rangka apa dia ngomong begitu? Supaya orang-orang itu milih dia jadi calon bupati misalnya. Nah, gitu ya. Kan ada tuh kadang-kadang kalau pas mau pemilihan, entah itu pilpres atau pilkada, biasanya ada pujian-pujian secara berlebihan kepada tokoh tertentu supaya orang menganggap wah ini orangnya soleh dan seterusnya. Nah, lalu muncullah pujian-pujian yang berlebihan, bahkan mungkin isinya kebohongan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu adalah min akbaril kabair, termasuk dosa besar, bahkan yang paling besar. Sampai suatu ketika kata Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi pernah
ya, menyampaikan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak kalian ku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, maka kami pun para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu. Lalu Rasul mengatakan, qala al-israku billah, menyekutukan Allah yang pertama. Yang kedua, uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian. Tadinya waktu Rasul ngomong seperti itu duduknya sandaran. Fajalasa, lalu kemudian Rasul duduk serius, lebih serius daripada keadaan sebelumnya. Lalu faqal, ya, Rasul mengatakan, ala ketahuilah wa qauluz zur wa sahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa sahadatuz zur, fama zala yaqulu hatta qultu nah la yaskutu. Jadi yang ketiga kata Rasul, ucapan bohong, kesaksian palsu, ucapan bohong, kesaksian palsu. Terus Rasul mengulang-ulang, ya, ucapan bohong, kesaksian palsu, sampai kami berharap semoga Rasul diam. Maksudnya kasihan beliau. Hadis sahih Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, di antara faedah penting dari hadis ini tadi, orang kalau memberikan kesaksian palsu, ucapan bohong, memuji-muji orang dengan pujian yang dusta, itu adalah min akbaril kabair. Bahkan sampai-sampai Nabi tadi serius menyampaikannya, diulang-ulang. Padahal sebelumnya ketika beliau menyebutkan dua hal yang pertama tadi, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, itu sambil duduknya sandaran. Apa maksudnya? Apakah ini artinya berkata-kata bohong, bersumpah palsu itu lebih bahaya daripada syirik? Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya, ya, omongan bohong, ucapan bohong, bersumpah palsu itu sering orang menganggap ini perbuatan remeh. Banyak orang meremehkan perbuatan ini, makanya Rasul sampai duduk dan diulang-ulang. Jangan sampai ini diremehkan karena termasuk akbarul kabair. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka begitulah sunnahnya. Jadi kalau ada orang suka muji-muji kita, itu hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Apa tuh yang sebaiknya kita lakukan kalau ada orang kok muji kita terus? Berani nggak ambil debu lempar tuh wajahnya? Berani? Enggak ya? Ya, kalau dulu sahabat begitu Bu, ada orang muji-muji lempar, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis yang kami sampaikan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, atau dari tadi siapa? Dari Hammam bin Al-Haris radhiyallahu anhuma. Terus gimana dong kalau ada orang muji-muji kita sementara kita tidak sanggup mengamalkan sunnah Nabi? Kalau ada orang muji-muji kita, kita lempar saja dengan debu wajahnya. Sanggup nggak? Nggak sanggup kan Bapak Ibu ya? Saya yakin nggak akan sanggup ya. Nggak akan ada orang yang sanggup menjalankan sunnah ini. Terus gimana dong? Ya tentu ini berarti kita meninggalkan sunnah. Tapi alhamdulillah ya ada alternatif sikap yang kita bisa ambil, ya, ketika memang kita tidak sanggup melempar wajah orang yang memuji kita dengan debu tadi. Nah, apa itu alternatifnya Bapak Ibu? Yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Bapak Ibu. Jadi sebagian sahabat Nabi itu, ya, apabila ada orang memuji mereka, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Adi bin Arqa'ah Al-Fazari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukiya qol. Jadi dulu ya, para sahabat Nabi itu apabila dipuji oleh seseorang, dia akan berdoa mengucapkan Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun.
Nah, itu ada 3 kalimat yang diucapkan oleh sahabat. Allahumma la tu'akhidni. Yang pertama ya, kita ikuti. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Khairan mimma yazunnun. Salahnya. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Hafal Bapak Ibu? Apa Bu? Yazunnun. Sekali lagi ya, supaya genap 3 kali, supaya sempurna 3 kali ya. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, mudah-mudahan hafal nih ya. Nah ini Bu, Pak, kalau ada orang muji kita, Masya Allah Ibu, kok Ibu luar biasa sekali ya. Nah itu misalnya, kenapa kok luar biasa? Wah Ibu ini pokoknya mantap deh misalnya, kata temannya ya. Nah dipuji kita sampai Ibu terkenal kemana-mana gitu ya, karena TikTok Ibu gitu ya misalnya. Nah yang sering bikin TikTok gitu ya, dipuji sampai populer. Nah maka ucapkan ini, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan Engkau azab aku, jangan Engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan. Jangan Engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan atau mereka ucapkan. Karena apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu, karena kalau kita dipuji orang, itu bisa menyebabkan kita ujub, akhirnya kita azab oleh Allah Ta'ala. Karena ujub itu tadi membinasakan. Maka kita berdoa, ya Allah, jangan Engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan dalam pujiannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Rabb dari apa yang mereka tidak ketahui. Mereka kan taunya aku baik kan, yang muji kita kan taunya kita baiknya Bapak Ibu, padahal kita ini banyak gak dosanya, banyak kesalahannya, dia aja yang belum tahu kan. Waktu kita sendiri kita berbuat dosa banyak sekali. Nah maka ampuni aku ya Rabb dari apa yang mereka tidak ketahui. Nah yang terakhir, waj'alni, dan jadikanlah aku ya Rabb khairan, lebih baik, mimma yazunnun, dari apa yang mereka kira. Nah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira atau mereka duga. Nah ini, doa ini biasa diucapkan oleh sahabat ketika dipuji oleh seseorang. Nah, berdasarkan hadis dari Adi bin Artuah Al-Fazari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Nah, bagian yang terakhirnya disebutkan dalam kitab Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah jadi itu. Nah terus kesimpulannya Bapak Ibu ya, apakah ini artinya kita mutlak tidak boleh memuji seseorang? Tidak juga.
Gitu. Apakah kita mutlak tidak boleh memuji Nabi? Enggak, kita boleh puji Nabi. Kita boleh memuliakan Nabi, memuji-muji Nabi, tapi tadi yang wajar-wajar saja, sesuai dengan apa yang diajarkan beliau. Kalau khusus untuk Nabi, ya kita ucapkan Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu yang terbaik. Nah, kalau kepada orang lain, Bapak Ibu, kita boleh memuji seseorang dengan beberapa catatan. Satu, pujian yang kita lontarkan faktual. Faktanya memang begitu. Oh, si ibu ini Masya Allah, hampir tiap hari beliau ini, ya, setiap ba'da sholat subuh selalu baca Quran 1 juz. Saya tahu, misalnya, saya tahu persis nih ibu ini, setiap ba'da subuh sambil nunggu syuruk, beliau selalu membaca 1 juz Al-Quran. Faktanya itu memang ada gitu teman kita yang begitu. Ya kita lalu puji. Itu satu, syaratnya harus faktual, pujiannya benar gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan memuji langsung di hadapan wajahnya. Jangan kita puji dia langsung di depan dirinya sendiri yang kita puji. Illa iza kanal mamduhu aminan minal ujub. Kecuali kalau kita tahu persis nih orang aman dari ujub, walaupun dipuji dia tak terbang, gitu ya. Dihina tak tumbang, dipuji tidak terbang. Kita tahu nih orangnya, walaupun dipuji dia tidak akan ujub. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, Bapak Ibu, ya, tadi ketika kita puji, ucapkan jangan lupa saya kira, gitu. Saya kira Pak Fulan ini orang baik, karena dia itu saya lihat setiap hari ba'da subuh selalu membaca 1 juz Al-Quran sampai syuruk. Saya kira ada kata-kata saya kira. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu syarat yang ketiga, ada ucapan saya kira. Dan Allah lebih tahu. Oh, susah banget sih mau muji aja banyak aturan. Ya begitu memang. Yang sesuai dengan tuntunan syariat ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita memuji dalam rangka untuk memotivasi, tasdi'an lahu. Nah, kalau memuji dalam rangka untuk mendorong, memotivasi, menyemangati, boleh, apalagi jika dia masih kecil ya, anak-anak. Oh, Masya Allah, anak ibu ini pinter banget ya. Nah gitu, maksudnya kita dorong dia supaya jadi anak pintar, bisa makan sendiri, habis makan nyuci piring sendiri. Waduh, luar biasa ini anak ibu, anak bapak misalnya. Nah, itu kan pujian, tapi maksudnya tasji'an lahu, untuk mendorong dia, nyemangati dia supaya dia tetap berbuat seperti itu. Nah, ini pujian yang model seperti ini Bapak Ibu masmuhun, boleh, masmuh, diizinkan oleh syariat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, terkait tadi pujian kepada orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, nah, kenapa kita dilarang berlebih-lebihan memuji orang lain? Karena akan ada kerusakan. Satu diantaranya, ya, kalau kita memuji-muji orang lain dengan pujian yang berlebihan di atas kedudukannya, maka kita akan mendudukan dia di atas kedudukan yang seharusnya, yang sewajarnya. Misalnya Nabi Isa dipuji-puji oleh umat Nasrani sampai-sampai dianggap sebagai anaknya Allah. Kan ini udah terlalu tinggi ya, di atas kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya kalau kita berlebihan memuji seseorang. Begitu juga kalau kita berlebihan memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya kan ada tuh dalam apa itu, sholawat nariyah ya kalau tidak salah, Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu
wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rogoibu, dan seterusnya. Itu pujian, solawat pujian tapi berlebihan gitu. Allahumma salli wa sallim, apa tadi? Allahumma salli wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammad, ya. Ya Allah, kami curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna kepada sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami Muhammad. Alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengannya belenggu terlepas. Watan fariju bihil kurab, yang dengannya, dengan Muhammad, seluruh kedukaan kesedihan hilang. Wa tuqda bihil hawaij, misalnya, yang dengannya seluruh kebutuhan atau hajat terpenuhi. Nah, ini kan berlebihan itu. Tapi ini banyak orang melakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, padahal di sini ada pujian yang berlebihan kepada Rasulullah SAW. Nah, dan Rasul nggak suka gitu. Tadi kan beliau katakan, ma uhibbullahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad tadi. Nah, kemudian yang kedua, bahaya kedua Bapak Ibu. Nah, kalau kita memuji seseorang secara berlebihan, ini bisa menyebabkan kita menghambakan diri kita kepada orang yang kita puji, menuhankan dia, mengkultuskan dia. Nah, ini bahayanya. Yang ketiga, kalau kita memuji Nabi secara berlebihan atau seseorang secara berlebihan, misalnya memuji seorang kiai, seorang ustadz secara berlebihan, nah ini nanti akan menghalangi kita di dalam mengagungkan Allah Ta'ala. Karena hati kita sibuk dengan hal yang batil sehingga tidak atau meninggalkan yang benar. Ketika hati seseorang itu sibuk dengan kebatilan tadi, memuji makhluk secara berlebihan, nah, maka kita jadi lupa untuk melakukan yang seharusnya wajib kita lakukan, yaitu memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bahaya yang ketiga. Bahaya yang keempat Bapak Ibu, nah, orang yang dipuji itu, nah, kalau memang betul misalnya dia layak dipuji, itu sangat berpotensi, nah, dia merasa ujub, ya ta'azamu wa ya'jabu biha, ujub, dan ini merupakan kerusakan atau bahaya bagi orang yang kita puji itu. Bahkan tadi Nabi katakan, ya, waihaka kotok takunu kosahibik, celakalah engkau karena engkau telah memotong leher temanmu itu. Nah, ini bahayanya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya, tentang tadi larangan memuji Rasulullah SAW secara berlebihan, pun begitu memuji orang lain, serta apa tadi yang seharusnya kita lakukan, yaitu lempar dia wajahnya dengan debu. Kalau tidak bisa maka berdoalah dengan doa yang biasa diucapkan oleh para sahabat tadi, ya. Dan faedah penting dari hadis ini Bapak Ibu, ya, satu, ya, hadis ini menunjukkan apa? Yang tadi kita pelajari ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan sahabat kepada Nabi, sampai-sampai, nah, mereka, sebagian dari mereka memuji Nabi secara berlebihan, tapi oleh Nabi langsung diarahkan, dikasih tahu jangan berlebihan. Rasul aku nggak suka, kata Nabi. Tapi itu menunjukkan kecintaan sahabat. Pun begitu, maka Bapak Ibu, kita harus cinta kepada Nabi, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi menyebabkan kita terperdaya oleh syaitan gitu, sampai akhirnya kita berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi SAW. Nah, yang kedua, pelajaran kedua Bapak Ibu, hadis ini yang kita pelajari pada sore ini menunjukkan apa? Peringatan dari memuji seseorang meskipun dia orang soleh secara berlebihan, itu diperingati, jangan. Nah, dan yang ketiga Bapak Ibu, hadis ini juga, ya,
mengandung peringatan dari bahayanya syaitan. Jadi syaitan itu akan memperdaya kita memang supaya kita terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Gitu. Bahkan Allah sampai menurunkan satu surah penting, yaitu surah terakhir ayat surah yang ke-111, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Robnya manusia, dengan rajanya manusia, dengan Tuhannya manusia. Dari apa? Dari keburukan bisikan syaitan, waswasil khan, syaitan yang suka bersembunyi kalau kita berzikir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisik-bisiki di dada atau di hati manusia. Minal jinnati wan nas, yaitu syaitan dari jenis jin dan manusia. Sampai ada ayat turun yang isinya kita diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Nah, memang syaitan suka tuh bisikin kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Nah, hadis tadi menjelaskan, ya, keagungan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, di mana beliau mengetahui betul haknya Allah Ta'ala. Makanya beliau tidak suka gitu kalau ada orang yang meninggikan beliau di atas kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, ini keagungan Nabi. Nabi tahu persis haknya Allah. Nah, karena beliau tahu haknya Allah, yang memang Allah itu berhak ya untuk dipuja-puji, bahkan seluruh pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Kalau ada orang kok muji beliau meninggikan beliau di atas kedudukan yang sudah ditetapkan Allah, beliau tidak suka. Maka tadi beliau katakan, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadir sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada 4 ya faedah penting tadi dari hadis yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Baik, kami kira cukup ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada beberapa menit menjelang waktu maghrib ini. Ini jam 5:19 ya. Nah, kalau ada barangkali yang sebelum saya kembalikan waktu ke Pak Kris, ada yang mau bertanya atau monggo Pak Kris. Monggo silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Ada, monggo Mbak, silakan. Ya. Bacaan syahadat itu memang bisa 2 macam, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu 2 itu sama atau berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, setiap ada ustaz atau penceramah itu pada pembukaan ada kata-kata amal baju. Itu artinya apa? Saya mau dijelaskan. Ya. Ya, sami-sami Pak. Baik, terima kasih. Ini pentingnya. Dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, apakah ada yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan apakah juga ada yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang lebih lengkap ya? Jawabannya iya, ada dua-duanya. Jadi yang hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ada,
Atau yang lebih lengkap tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga ada. Jadi kedua-duanya itu adalah dua kalimat syahadat. Cuman yang terbaik tentu yang lebih sempurna dari yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini lebih sempurna. Tapi dua-duanya itu adalah dua kalimat syahadat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, apa arti amma ba'du? Hampir seluruh para penceramah itu mengucapkan amma ba'du. Nah, artinya dan adapun setelah itu artinya secara bahasa Indonesia. Nah, ini diucapkan setelah kita menyanjung-nyanjung Allah Ta'ala, bersolawat kepada Nabi, ya kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita ngomong, ucapkan amma ba'du. Dan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu maksudnya kebiasaan Nabi. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu, kalau beliau mau menyampaikan khutbah atau ceramah atau pengajian, selalu memuji Allah dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Nah, dan adapun setelah itu, maksudnya setelah puji-pujian kepada Allah, setelah dua kalimat syahadat, setelah sholawat kepada Rasul, dan adapun setelah itu, nah baru kita menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan. Artinya apa tadi? Amma ba'du dan adapun setelah itu. Nah, tapi kita kadang-kadang mendengar juga ada orang mengucapkan amma ba'dah. Pernah dengar? Nah, ada yang begitu, amma ba'dah, amma ba'du atau amma ba'dah. Secara bahasa kedua-duanya bisa. Kedua-duanya bisa. Jadi amma ba'dahu dan adapun setelahnya. Nah, jadi huruf dalnya fathah, amma ba'dahu. Kenapa fathah? Memang asalnya ba'da itu sama seperti qobla. Dia selalu berharokat fathah. Kan misalnya tadi setelah zuhur sholat apa namanya? Sholat apa tuh, Pak? Ba'da zuhur kan? Ba'da zuhur. Nah, emang hukum asalnya kata ba'da itu adalah fathah. Maka kalau dibaca amma ba'dahu itu bisa secara bahasa. Karena apa? Disebut hu-nya disebut. Kalau kata ganti hu-nya disebut, maka memang bunyinya harus amma ba'dahu. Tapi kalau hu-nya disembunyikan, maka huruf dalnya harus berharokat dhammah. Jadi amma ba'du. Nah, gitu. Nah, tapi Nabi sendiri, beliau selalu mengucapkan amma ba'du, bukan amma ba'dah. Lebih baik amma ba'du daripada amma ba'dah, walaupun secara bahasa dibenarkan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, kami kira demikian ya. Atau sebelum kami akhiri, ada Bu, Pak yang sudah hafal gimana doanya kalau dipuji orang? Ada yang sudah hafal? Lihat catatan dulu ya. Oke. Gimana coba kalau lihat catatan? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Alhamdulillah lulus ya catatannya ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Semoga bermanfaat dan kami tentu saja mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan ya. Dan kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.